kita akan bahas tentang alur untuk seperti untuk isolasi mandiri di hotel atau di Wisma itu seperti apa untuk alurnya. Jadi pertama teman-teman harus dapat dulu nilai PCR, hasil PCR, swab PCR ya. Dari hasil PCR itu teman-teman nanti diinformasikan ke puskesmas terdekat. Nah, di puskesmas terdekat itu nanti minta surat rujukan bahwa harus bagaimana nih ke depannya, bahwa nanti dari pihak puskesmas akan dirujuk mau ke rumah sakit, Wisma, atau ke hotel. Jadi untuk ke rumah sakit itu yang bergejalanya parah sampai si oksigennya itu atau sesak pernapasannya itu parah banget. Yang kedua ada Wisma Atlet. Nah, Wisma Atlet ini memang ada gejala ringan sampai gejala sedang. Jadi kalau misalnya nggak parah-parah banget di Wisma Atlet gitu. Kemudian ada yang OTG sama sekali tanpa gejala. Nah, sama sekali tanpa gejala ini teman-teman akan dirujuk ke hotel. Dan di Jakarta itu udah banyak banget hotelnya, udah 30. Kebetulan saya ada di Hotel Ibis Senen Jakarta. Gitu. Ada juga yang kemarin tuh angkatan saya ada di Twin Plaza, itu udah ada hotel Twin juga. Jadi teman-teman nanti setelah diinformasikan ke pihak puskesmas, nanti minta surat rujukan dan difotokan biasanya KTP, KK, kemudian hasil PCR-nya sama BPJS. Tapi kalau nggak ada BPJS juga biasanya kemarin juga nggak ada BPJS, tapi dia tetap bisa masuk gitu. Kemudian setelah itu nanti dari pihak dokternya puskesmas nanti akan menginformasikan bahwa sudah dirujuk nih, nanti disiapkan aja peralatan yang harus dibawa. Nah, peralatannya yang harus dibawa itu macam-macam, ada mulai alat sholat, alat pakaian gitu, alat mandi gitu. Tapi yang disediakan di sini memang ada handuk nih. Ada handuk satu di sini tuh. Jadi kalau misalkan yang suami istri atau anak dan istri itu bisa satu kamar karena ada dua bed ya, ada dua cover sofa gitu. Jadi nyaman banget sih di sini. Jadi buat teman-teman yang memang gejalanya nggak ada atau OTG, jangan takut. Jadi teman-teman bisa langsung minta pertolongan kepada puskesmas untuk diisolasi. Enaknya banget, nyaman banget. Dan fasilitasnya juga terbaik. Semoga teman-teman juga cepat sembuh yang sedang positif COVID atau sedang isolasi mandiri di rumah sakit atau isolasi di Wisma dan di hotel. Tuh. Oke, nanti jika ada yang mau ditanyakan silahkan teman-teman komen aja di bawah dan bagaimana pengalaman teman-teman. Kemudian terkait hasil PCR. Kemarin itu terakhir saya hasil CT dari PCR itu adalah 32. Artinya 32 itu masih ada virusnya di dalamnya ya. Di dalam itu masih nggak tahu bangkai virusnya atau masih ada virusnya. Soalnya secara grafik di CT untuk CT value 32 itu masih menularkan, setidaknya 50% sampai 12,5%. Itu jadi wajib isolasi mandiri. Buat teman-teman juga coba deh dites dulu ke puskesmas karena secara disadari atau tidak kita peduli terhadap diri kita sendiri. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di hari selanjutnya. Untuk obat yang dikonsumsi ada Flovir, kemudian ada Azomax, kelihatan nggak? Ada Surbet, kemudian ada Santae, ada CDR, kemudian juga ada Bikam C atau Bikam Z. Kalau ada mual, teman-teman boleh pakai
omeprazole atau muntah omeprazole, dan ini untuk vitaminnya ada Fructi, jadi lumayan banyak. Dan biasanya di sini juga kondisinya kasih makan 3 kali sehari, dan hari ini saya hari pertama baru masuk tadi jam 17 ya. Buat teman-teman informasi, di sini juga disediakan alat makan nggak ada, cuman disediakan air, kopi, creamer, teh, sama seperti hotel-hotel yang lainnya. Kemudian air itu dikasih sehari satu segede gini, itu yang ukurannya 1500 ml. Kemudian teman-teman bawa baju, alat mandi sebenarnya cuman yang kepake mungkin handuk doang yang ada di hotel, handuk besar ya. Nah kalau untuk sabun dan lain-lain itu hanya hotel yang sedikit tuh, yang kecil cuma sabun mandi, cuma sekali mandi kali. Tuh teman-teman bawa aja dari rumah. Kemudian untuk alat sholat juga di sini nggak ada alat sholat, teman-teman bawa gitu. Kemudian kalau mau obat di sini nggak disediain obat juga. Jadi kalau misalkan teman-teman ada gejala, atau sebenarnya sih aku juga OTG, tapi aku tetap minum obat yang tadi tuh karena ada gejala yang ditimbulkan gitu, ada ngerasa ada pusing-pusing, soalnya hasil CT value-nya itu di angka 32, harusnya normalnya itu adalah di 34 sampai 40. Itu udah nggak ada tuh si virusnya. Tapi kalau misalkan masih ada virusnya, teman-teman bisa konsumsi amoxicillin atau antibiotik yang lainnya. Kalau ini aku pakainya Azomax, yang sebelumnya itu azithromycin ini sebelumnya, karena aku sebetulnya udah lama, dari tanggal 5 aku dikatakan positif antigen, dan tanggal 6 aku swab PCR itu negatif. Terus dari kantor disuruh untuk PCR ulang setelah 1 minggu istirahat. Tanggal 14 aku PCR swab untuk mandiri di rumah sakit, dan hasilnya tanggal 15 dinyatakan positif. Maka dirujuklah ke hotel Ibis karena nggak ada gejala atau OTG gitu. Oke, nanti kita lanjut ke hari selanjutnya ya. Kita istirahat dulu, dadah. Ini adalah hari pertama isolasi. Ini ada makan, dan jadi waktu pertama itu malam kedua. Di malam kedua ini, jadi tadi di pagi hari, memang di hari kedua ini tadi olahraga. Di mana olahraga itu mulai dari jam 8 itu sudah bisa turun ke bawah, dan selanjutnya olahraga dan senam. Tapi karena tadi hujan, jadi senamnya sebentar. Nah, ini setiap makan itu pasti dikasih minum. Nah, sehari itu ada dikasih minum satu yang gede. Nah, dua yang segede itu, kemudian satu. Jadi selama 1 hari itu yang gedenya banget itu 1, yang kecilnya 2. Jadi memang untuk air itu nggak kekurangan, jadi aman. Itu, dan makanan pun setiap makanan pasti ada lauk dan buah-buahan. Oke. Kemudian tadi saya juga dikasih sabun. Jadi sabun ini bisa minta sebenarnya kalau misalkan teman-teman nggak bawa rinso atau sabun. Jadi tinggal minta aja ke si petugas. Jadi tinggal, sebenarnya kebetulan di sini tuh semuanya udah disiapin, tinggal kitanya bener-bener untuk rehat sejenak dari aktivitas dan tenangin pikiran supaya teman-teman bisa segera pulih dan bisa bekerja kembali. Dan ini hari ketiga, dimana hari ketiga ini makannya seperti ini. Ada banyak banget. Kita pakai hand sanitizer. Kita juga memberikan banyak apresiasi terhadap pemerintah dengan penanganan Satgas Covid ini. Memang sangat
bagus sekali untuk orang-orang yang mau dikarantina. Jadi memang untuk teman-teman jangan takut yang terkena COVID, itu pemerintah sangat baik banget kepada kita semua, bahwa memang dikasihnya pelayanannya sangat bagus, makanannya, kemudian dari tempat tidurnya, tempat tinggalnya gitu. Dan teman-teman tinggal hanya beli multivitamin dan obat-obatan yang mungkin teman-teman sendiri yang membutuhkan penyakit dan gejalanya seperti apa gitu. Selamat makan hari ke-3 di Hotel Ibis Jakarta Senen. Dan hari ini adalah hari ke-4, hari Minggu, Senin, Selasa, Rabu, hari ke-4. Dimana hari ke-4 ini saya pagi-pagi banget ini mau berangkat untuk lari atau olahraga. Nah, dimana teman-teman pagi ini jam 7.30 tadi udah disediakan langsung oleh pihak hotel itu makan untuk sarapan pagi. Nah, sarapan paginya di sini ada sekarang bukan nasi tapi bentuknya lemper atau lepet gitu. Sip. Di sini ada sayurnya kayaknya ini kayak lontong sayur. Dan di sini ada ini telur dan ada pepaya. Oke, kita makan dulu. Dan sambil ngobrol-ngobrol, kita juga coba ngobrol terkait apa saja persyaratan yang harus disiapkan ketika kita mau konfirmasi ke pihak puskesmas. Nanti biasanya di Oke, nanti kita akan lanjut ke part 2. Di dalam part 2 ini kita akan membahas tentang room tour hotel. Kemudian di toiletnya hotel juga kita akan lihat seperti apa. Kemudian fasilitas apa saja yang diberikan hotel, serta aktivitas apa saja yang kita lakukan selama 10 hari atau selama berada di Hotel Ibis Jakarta Senen ini. Dan nanti kita coba lihat seperti apa perkembangan dari part 2 ini. Oke, terima kasih. Sampai berjumpa di channel kita di part 2. Bye-bye.